Halo, perkenalkan nama saya Kristiana Walimpukan. Perkenalkan nama saya Febo Friskalita Adolong. Perkenalkan nama saya Elviera Tumbale, mahasiswa program studi ilmu keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Samratulangi Manado. Pada saat ini kami akan menampilkan video tentang pemasangan endotracheal tube dan bantuan ventilasi mekanis. Adapun video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keperawatan kritis. Pemasangan endotracheal tube (ETT) atau intubasi adalah memasukkan pipa jalan napas buatan ke dalam trakea melalui mulut. Tindakan intubasi baru bisa dilakukan bila cara lain untuk membebaskan jalan napas atau airway gagal, perlu memberikan napas buatan dalam jangka waktu yang panjang, ada risiko besar terjadi aspirasi yang baru. Tujuan dari pemasangan endotracheal tube atau ETT, yang pertama untuk membebaskan jalan napas, yang kedua untuk memberikan pernapasan mekanik melalui ventilator. Indikasi intubasi dan bantuan ventilasi mekanis. Yang pertama, PaO2 kurang dari 50 sampai dengan 60 mm air aksa. Yang kedua, PCO2 lebih dari 50 sampai dengan 60 mm air aksa. Yang ketiga, vital capacity kurang dari 500 sampai 800 ml. Yang keempat, resiko tinggi mendapat aspirasi. Yang kelima, tachypnea lebih dari 35 kali per menit. Yang keenam, dyspnea dan penggunaan otot bukan otot dada. Yang ketujuh, pernapasan asidosis. Adapun kontraindikasi absolut intubasi endotracheal atau ETT antara lain adalah obstruksi jalan nafas total, kelainan pada supraglottis atau glottis, trauma laring, transeksi jalan nafas, dan deformitas wajah atau orofaring. Ada juga beberapa kondisi yang membuat intubasi menjadi sulit untuk dilakukan. Antara lain yang pertama, pasien dengan malapati 3 atau 4, terutama jika manajemen jalan nafas alternatif tidak tersedia. Yang kedua, pasien dengan trauma atau cedera tulang belakang servikal. Kemudian yang ketiga, pasien dengan obstruksi atau trauma jalan nafas yang berat. Halo, jumpa lagi dengan saya Kristiana Walimpukan. Saat ini saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan dalam pemasangan ETT. Untuk alat-alatnya, yang pertama adalah laryngoskop. Jadi sebelum kita pasang laryngoskopnya, kita harus mengecek apakah lampu pada laryngoskop ini berfungsi dengan baik atau menyala. Kemudian endotracheal tube atau ETT ini sesuai dengan ukuran. Ada ukuran untuk dewasa, ada ukuran 7 dan 7,5. Kemudian ada selang suction beserta dengan connecting suction. Kemudian ada kopa atau budel. Kemudian ada obat-obat sedasi. Ada propofol, ketamin, midazolam, rocuronium. Kemudian ada squeeze. Kemudian plaster, ini untuk memfiksasi ETT ketika sudah terpasang, dan jeli. Kemudian ada membrane. Kemudian ada BVM beserta dengan masker anestesinya dan selang end-to-end. Ini dihubungkan ke oksigen. Kemudian ada AME atau filter yang dihubungkan ke dari ETT ke breathing circuit.
kemudian ada handphone dan breathing circuit. Ini digunakan ketika sudah terpasang, ETT-nya sudah terpasang dan akan disambungkan ke alat ventilator dan kemudian stetoskop. Sebelum pemasangan ETT, pastikan jalan napas bebas dengan memasang OPA dan melakukan suction jika ada lendir. Pastikan juga SpO2 oksigen pasien di atas 97%. Bisa dibantu dengan memberikan ventilasi via BVR. Setelah itu, masukkan obat-obat sedasi pada pasien untuk melemaskan otot-otot pernapasan. Kemudian, posisikan pasien terlentang, leher fleksi dan kepala ekstensi. Buka mulut pasien menggunakan tangan kanan dan tangan kiri memegang laringoskop. Masukkan blade dari sudut kanan mulut memanjang punggung lidah dan didorong ke kiri, kemudian dorong laringoskop ke depan sepanjang sumbu handle sampai epiglotis nampak jelas. Kemudian masukkan ETT sampai sepertiga karina. Setelah itu kembangkan cuff dengan memasukkan udara menggunakan spuit. Kemudian keluarkan laringoskop dari mulut pasien dan setelah itu fiksasi menggunakan plester. Kemudian lakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop pada paru kiri dan kanan sambil memasukkan oksigen via BVM. Pastikan suara napas sama antara kedua sisi. Setelah itu kita bisa menyambungkan ETT dengan alat ventilator. Ini saya akan memperagakan cara mengoperasikan alat ventilator. Untuk alat ventilator ini digunakan pada pasien-pasien yang sudah terpasang intubasi. Tapi sebelum kita melakukan tindakan intubasi, kita juga harus mengoperasikan terlebih dahulu untuk alat ventilator ini. Caranya yaitu yang pertama kita menghubungkan kolektor oksigen dan udara. Setelah itu kita sambungkan ke kabel power ini. Sekarang kita akan menyambungkan breathing circuit ke alat ventilator. Di sini ada dua lubang. Ini untuk lubang inspirasi ke pasien dan ini lubang ekspirasi dari pasien. Setelah itu kita menyalakan alat ventilatornya. Jadi sebelum alat ventilator ini digunakan, kita harus men-setting atau melakukan sistem cek pada alat ventilator ini, gunanya untuk kita mengetahui apakah alat ventilator ini berfungsi dengan baik. Jadi setelah muncul seperti ini di monitor, kita tekan sistem cek, kemudian oke, dan alat ini akan melakukan sistem cek secara otomatis. Ketika ada yang bermasalah dalam alat ventilator ini, akan terbaca di monitornya. Dan untuk melakukan kalibrasi ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 menit. Dan jika di monitor telah muncul sistem cek komplit, itu artinya alat ventilator ini berfungsi dengan baik. Tekan escape. Kemudian kita akan men-setting mode apa yang akan kita pakai. Di sini ada 3 mode. Yang pertama mode control, ada 2, volume control dan pressure. Kemudian mode yang kedua yaitu mode SIP IV. Kemudian mode yang ketiga yaitu
mode CPAP. Untuk mode kontrolnya itu digunakan pada pasien-pasien yang gagal napas, tidak ada napas spontan dari pasien itu sendiri, jadi sepenuhnya diambil kontrol oleh alat ini atau ventilator. Kemudian mode yang kedua yaitu SIP. Pasiennya ada napas spontan, tetapi harus dibantu lagi dengan alat ventilator. Kemudian mode yang ketiga, mode CPAP itu digunakan pada pasien-pasien yang sepenuhnya pasien itu ada napas spontan. Setelah itu kita akan men-setting fraksi oksigennya, kemudian tidal volumenya, time inspirasi, terus frekuensi napas, kemudian tekanan udaranya, pressure limit sampai kepada PIP. Setelah ini disetting, kita akan hubungkan ke tes lung sebelum kita hubungkan ke pasiennya. Kemudian kita tekan start ventilasi setelah dipasang ke tes lung. Setelah itu, ketika kita sudah memastikan tidak ada kebocoran ataupun tidak ada gangguan pada ventilator ini, kita sudah siap untuk menghubungkan ke pasien yang terpasang intubasi. Demikian penjelasannya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam sehat.